Baik, terkait kasus perceraian antara Baimong dan Paula yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu pihak kuasa hukum Paula mulai mengajukan banding karena memang putusannya bercerai. Karena memang dilihat dari putusan tersebut, terutama dugaan yang namanya perselingkuhan ataupun perzinahan. Kalau memang dibilang di situ syaratnya karena ada namanya dugaan istri durhaka, nah mungkin itu ada dalam syarat daripada kompilasi hukum Islam. Tapi kalau bicara soal dugaan perselingkuhan, berarti itu ada perzinahan dan itu harus dibuktikan apakah Paula ini ada hubungan perselingkuhan atau perzinahan, hubungan layak dengan suami istri dengan yang namanya inisial NS ya. Nah kalau itu ada bukti berarti itu masuk. Makanya mungkin ini yang mereka akhirnya melakukan upaya banding. Lalu karena dari pihak Paula melakukan upaya banding, kemudian kita melihat juga bahwa pihak Baimong juga melakukan memori banding. Nah saya pikir ini memang adalah hak masing-masing karena memang bicara soal kita warga negara punya hak upaya mengajukan banding, upaya hukum. Nah tinggal nanti dari pihak pengadilan nanti akan menilai apakah upaya banding yang diajukan oleh Paula itu diterima nantinya, kan begitu. Begitupun sebaliknya daripada pihak Baimong. Ini memang sudah masuk ke ranah pihak pengadilan. Majelis hakim lah yang akan memutuskan ini. Apakah diterima, apakah pihak Paula ataupun pihak Baimong. Kira-kira demikian. Bicara dikabulkan atau tidak masalah banding Paula ataupun Baimong, terutama di Paula ya. Kan pihak majelis hakim akan menilai apakah putusan namanya di tingkat pertama pengadilan agama itu sesuai dengan unsur-unsur atau pasal-pasal yang diterapkan, artinya syarat-syarat yang diputuskan itu. Kalaupun tidak, tentunya ini bisa dianulir. Nah itu mungkin yang diantisipasi oleh pihak daripada Baimong. Karena memang yang paling utama adalah banding dari Paula, karena dia keberatan kan atas putusan tersebut. Dia merasa kok syarat-syarat yang dituduhkan ke dia kok bisa dikabulkan, padahal dia nggak merasa itu terjadi. Terutama bicara soal isu durhaka, mungkin itu keberatan. Tapi ya kita menghargai atas putusan, karena ini bicara soal kompilasi hukum Islam. Tentunya ada syarat-syarat tertentu yang dinilai. Memang secara umum syarat utama adalah selain KDRT, kemudian adanya perzinahan, itu mutlak. Kemudian meninggalkan istri meninggalkan suami atau suami meninggalkan istri selama 2 tahun. Nah ini memang ada syarat yang mungkin karena diatur dalam kompilasi hukum Islam ya. Nah inilah akan diuji pada saat upaya banding. Kira-kira begitu. Oke Bang, tapi setelah pengajuan banding dari Paula dan Baim, apakah Baim melakukan banding ini setelah Paula membuka ucapan melakukan pergerakan lah seperti melapor ke Komisi Yudisial, Dewan Pers, bahkan kemarin sempat ke Komnas Perempuan melakukan tindakan-tindakan Baim yang selama ini mungkin publik belum mengetahui adanya tindakan KDRT, kekerasan seksual yang dilakukan oleh Baim terhadap diri dia dan melakukan diskriminatif ke negara terhadap perempuan yang dilakukan oleh PA Humas PA Selatan yang mengatakan dia istri durhaka, putusan yang berselingkuh gitu kan. Nah, menurut Abang tindakan dia sudah benar belum sih untuk melaporkan ke institusi-institusi pemerintah untuk mendapatkan keadilan dalam diri dia dan anak-anaknya? Baik, terkait pihak Paula melaporkan ke pihak KY, Komisi Yudisial, kemudian juga dia melaporkan ke Komnas HAM Perempuan, itu hak dari Paula. Tapi kan semua itu harus diuji. Apakah keluhan atau keberatan dari Paula ini betul-betul bisa dibuktikan, terutama yang namanya bicara ke KY. KY termasuk ada hubungannya dengan Humas yang disampaikan bahwa itu dia katakanlah istri durhaka. Nah, biar nanti kita tunggu dari pihak KAI apakah itu dikabulkan atau tidak. Kemudian bicara soal Komnas HAM Perempuan yang disampaikan oleh Paula bahwa dia mengalami kekerasan seksual, kemudian KDRT, semua itu juga harus diuji buktinya. Kalau memang itu terbukti dan itu memang kuat, tentunya ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat Komnas HAM Perempuan. Apalagi ya putusan ini bisa juga menjadi tanda tanya besar
Dan ini kita tunggu nanti akan keputusan daripada KY dan kemudian daripada Komnas HAM Perempuan, apakah keluhan atau keberatan dari Paula ini bisa dikabulkan atau tidak. Demikian, terima kasih. Oke, berarti kalau misalnya itu terbukti, ya kan Bang, ada KDRT yang dilakukan oleh BAIM terhadap dirinya, apakah menurut Abang langkah bagusnya itu Paula harus melaporkan ke kepolisian atau seperti apa sih Bang? Kan mungkin ini kan KDRT ya, banyak sekali kan perempuan yang susah untuk speak up mengenai KDRT, seperti apa nih Bang? Kalau bicara KDRT, otomatis memang ada namanya konsekuensi pidana ya, karena itu dari lex spesialis terkait KDRT. Nah, tentunya pihak Paula harus bisa membuktikan apakah laporan yang disampaikan oleh Paula ini betul-betul terbukti. Nah, bicara soal hukum pidana kan harus terang benderang, tidak bisa sekedar menyampaikan atau mengeluarkan statement, harus ada bukti yang kuat, ada saksi. Ini juga PR buat pihak Paula juga, beban pembuktian dari mereka. Kalau nggak terbukti, ya bisa dia laporkan ke polisi terkait, karena itu bicara soal pidana. Demikian. Oke, Bang, ada juga kan di beberapa berita online yang mengatakan bocornya beberapa rekaman-rekaman bukti percakapan antara BAIM dan Paula gitu, dan pihak Paula juga mengatakan jika itu diambil secara diam-diam atau tidak tanpa izin itu bisa mendapatkan pelanggaran hukum. Benar atau gimana nih Bang? Dan kalau yang bisa mendapatkan hukum itu menyebarkan atau yang memiliki Bang? Baik, bicara soal keberatan Paula yang terkait rekaman ya yang diambil oleh penekanan suara yang diambil oleh BAIM atau siapapun, itu jelas memang kalau tanpa izin daripada yang bersangkutan tentu ini melanggar undang-undang ITE, itu jelas. Barang siapa yang merekam tanpa izin itu jelas melanggar. Kemudian barang siapa juga menyebarkan data ini juga kena dalam undang-undang ITE, itu jelas diatur di sana. Jadi ini edukasi buat masyarakat, hati-hati kita melakukan perekaman kemudian tidak ada izin dari yang bersangkutan, maka itu mereka bisa keberatan karena undang-undang mengatur itu, undang-undang ITE itu jelas, itu dilarang. Makanya kalau memang itu terbukti perekaman yang secara diam-diam kemudian ada menyebarkan, makanya itu bisa dikenakan pasal dalam undang-undang transaksi elektronik. Demikian, Oke, sekali lagi Bang, mungkin berarti di balik perceraian Paula dan BAIM ini banyak lapisan-lapisan hukum yang bisa diajukan ya Bang sebenarnya dari kasus mereka ini, dan mungkin ada nggak sih saran Abang untuk ini kan kasus perceraian ya kan, kasus yang mungkin dilihat orang biasa tapi jadi melebar jadi tontonan publik, bahkan mempunyai anak. Gimana nih menurut Abang? Sebetulnya ini dengan sudah menjadi rancu ya, ini luar biasa. Hanya padahal ini hal sepele, hanya perceraian, kemudian menjadi blow up. Kebetulan mereka juga dua adalah public figure. Saya pikir ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya, coba mereka berdua berpikir jernih agar supaya tidak panjang. Kemudian ya kalau bercerai ya bercerai baik-baik. Tapi begitu daripada terjadi polemik yang cukup panjang, dan ini bisa masyarakat netizen ini jadi bingung gitu loh, karena mereka juga masing-masing saling menyerang. Nah, kemudian saran saya kepada pihak Paula juga, ketika mereka menuduh, mereka mendalilkan terkait dengan KDRT ataupun hal yang lain, mereka harus bisa menyiapkan bukti-bukti yang kuat. Karena di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bukti-bukti harus diperterangkan percaya. Jadi terang benerang bukti-bukti, tidak bisa hanya menyampaikan atau melaporkan. Memang setiap warga negara berhak untuk melaporkan, tapi harus ada pertanggungjawaban untuk bisa dibuktikan. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dia harus bisa buktikan. Demikian. Oke, terima kasih Bang.